Film ini diawali dengan kehidupan di sebuah desa yang penuh dengan sukacita. Tiba-tiba desa tersebut di bumi hanguskan oleh pasukan Korea Utara dan Cina. Hanya seorang gadis kecil bernama Seul yang selamat, karena disembunyikan orang tuanya. Militer Turki yang juga sebagai pasukan perdamaian diterjunkan di daerah konflik tersebut karena Turki bersekutu dengan Amerika Serikat. Sulaiman yang saat itu masih berusia 25 tahun harus turut andil di dalamnya. Sebelum berangkat Sulaiman berpamitan dengan tunangannya dan meminta tunangannya menunggunya kembali. Dan akhirnya pasukan mereka pun berlayar, setibanya mereka pun disambut hangat oleh masyarakat. Pada suatu malam mereka diserang oleh musuh namun mampu bertahan di tempat yang telah porak-poranda dan mayat di mana-mana. Sulaiman menemukan seorang anak kecil yang sedang menangis di samping mayat orang tuanya. Karena merasa kasihan Sulaiman mengajak anak tersebut ikut bersamanya. Sulaiman berjanji pada anak itu bahwa tidak akan meninggalkannya. Namun anak kecil itu hanya diam, ia pun tidak menyebutkan siapa namanya. Akhirnya Sulaiman memberikan nama Ayla. Di Turki Ayla memiliki makna yang berarti bulan. Sejak saat itu Ayla tak pernah lepas dari Sulaiman kemanapun dan dimanapun. Terkadang Sulaiman juga tidak tega jika meninggalkan Ayla sendirian. Hubungan ayah dan anak angkat semakin erat. Sulaiman juga mengajarkan bahasa Turki kepada Ayla. Semua teman-teman Sulaiman menyukai anak kecil itu. Suatu hari tiba saatnya Sulaiman dan temannya harus kembali ke Turki. Saat itulah bapak angkat Ayla mengalami kekhawatiran yang mendalam. Ia tak tega meninggalkan anak kecil yang dicintainya sendirian. Karena ia pernah berjanji untuk tidak meninggalkan Ayla. Di sisi lain ada wanita yang telah menunggu Sulaiman untuk segera dinikahi. Sulaiman harus segera pulang menemui Nuran, wanita yang sedang dirundung keresahan akan kabar yang tak pasti ini. Sulaiman akhirnya memutuskan untuk tinggal lebih lama menemani Ayla. Berbagai usaha ditempuh agar Ayla bisa ikut dengannya ke Turki. Ternyata tak mudah, peraturan tak semudah yang ia bayangkan. Sebelum ia pergi ia ingin memastikan di mana Ayla akan tinggal. Ayla akhirnya ditangani oleh pihak berwenang dan dimasukkan ke sekolah Ankara School. Sekolah khusus anak-anak korban perang. Hal sangat sedih pun terjadi saat keduanya benar-benar tidak ingin dipisahkan sampai-sampai Sulaiman pun menyelundupkan Ayla di dalam koper agar ia bisa membawanya ke Turki. Namun ketahuan oleh petugas dan dia kembali ke Turki dengan perasaan sedih. Sedih dan kecewa ia dapatkan ketika ia pulang ke Turki. Nuran, wanita yang dicintainya, telah berpaling pada laki-laki lain. Karena Nuran tidak bisa menunggu lagi kedatangan dan rencana lamaran dari Sulaiman. Untuk melupakan kesedihan hidupnya, ia memutuskan menikah dengan gadis pilihan ayahnya. Bertahun-tahun Sulaiman tidak pernah melupakan Ayla dan tidak lelah mencari. Namun tidak banyak hasil dan catatan gadis Korea bernama Ayla. Kesulitan ini karena Ayla tidak pernah menyebutkan nama asli Koreanya. Sulaiman tidak kehilangan harapan, ia tidak mau mati sebelum memenuhi janjinya bertemu Ayla. Walaupun Ayla bukan anak kandungnya, namun cinta dan kasih sayangnya tulus dan murni dari jiwa Sulaiman semenjak bertemu. Sampai kapanpun Ayla adalah putrinya. Melalui bantuan jurnalis Ayla berhasil ditemukan yang ternyata memiliki nama Kwanza. Penantian Sulaiman pun berakhir. Pertemuan ayah dan anak angkat ini akhirnya terwujud setelah 60 tahun. Keduanya bertemu di usia yang tidak muda lagi. Tangis dan emosi tak terbendung oleh keduanya. Film pun berakhir.